Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kami jamaah Ashabul Kahfi berkumpul di kediaman Kiai Haji Mu'alif untuk melaksanakan malam kelahiran ya. Malam Maulid. Perayaan sebenarnya ini Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz tiap tahun ya dilaksanakan di rumah Kiai Haji Mu'alif ini ya? Ya, insyaallah. Ini berbagai macam buah-buahan. Di jumlahnya ada berapa Ustadz? 17 macam. 17 macam ya? Iya. Apa memang harus ada ketentuan seperti itu? 17 macam buah begitu ya? Sebenarnya bukan harus. Harus, sebenarnya bukan harus. Sebenarnya bukan harus sebenarnya. Sebenarnya ya? Jadi kalau dibilang harus, orang pada nggak mau lihat. Begitu ya? Tapi lebih afdal. Apakah ada hikmah tersendiri nih untuk macam-macam buah kayak begini sampai 17 ini Pak Ustadz? Ada, saya pernah mendengar dari guru saya, Syekhina Haji Basahal, bahwasanya kalau Maulid Nabi memakai buah-buahan dengan 17 warna atau 14 macam ya. Khasiatnya daunnya beliau Haji Basahal bisa mendatangkan rezeki dari 17 penjuru. Andai kata si fulan mempunyai usaha warnet istilahnya. Kena saya ini. Iya. Jadi Allah itu mendatangkan rezeki bukan hanya dari penghasilan warnetnya saja, dari semua penjuru. Allah menurunkan rezekinya. Kalau penjelasan almarhum Kiai Haji Basahal seperti itu. Selebihnya saya kurang begitu pasti, belum begitu tahu sebenarnya. Artinya ini bukan ketentuan khusus ya bagi masyarakat ya. Yang penting siapa saja yang melaksanakan Maulid Nabi dengan 17 macam buah, meskipun tidak diijazah langsung dari beliau, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang sudah dianjurkan sebenarnya. Semuanya begitu. Memang untuk hikmah dari buah ini kan untuk rezeki semua ya, enggak lain-lain begitu enggak? Allah alam kalau penjelasannya menjurus pada rezeki ya. Selain ini apalagi Pak Ustadz hikmah dari Maulid Nabi selain 17 buah? Ini ada tumpengnya lagi Pak Ustadz ini? Ini tumpengnya? Kalau tumpeng itu kan istilah tradisi ya? Tradisi. Kalau selebihnya dan penjelasan tentang buah 17 warna saya pasrahkan ke Romo Haji Mu'alif. Nah, ini Pak Kiai, ini dari Ustadz Hobir barusan ini. Kalau yang Maulid Nabi 17 macam buah itu hikmahnya kita diberi kemudahan dari 17 arah sesuai dengan 17 penjuru rezeki itu akan datang, bukan hanya kerja. Kalau orang kerja itu harus kaya, yang kerja yang kaya, yang nggak kerja nggak miskin. Tapi enggak, itu terbalik, orang yang nggak kerja yang kaya. Iya Pak Kiai, yang mengandalkan riyadhah ke Allah ya Pak Kiai ya. Ya, 17 buah ini sejarah dari beliau Abdullah Sahal Bangkalan. Kan kalau beliau mengadakan Maulid Nabi kurang satu marah beliau, mesti dicarikan tambahan, pasti sampai 17 macam buah begitu. Berarti ini kewajiban Pak Kiai, terutama bagi yang kewajiban, tapi ini cuma sejarah. Anjuran tapi harus begitu ya. Harus. Adanya orang itu miskin, masih miskin, itu berarti sedekahnya itu kurang abdol atau kurang tepat. Oh begitu ya Pak Kiai. Dan bahasanya Habib Alwi, kalau orang Madura itu sedekahnya apa ya? Ahli sedekah pasti kaya.
Berarti yang miskin itu tidak sedekah sebenarnya, masih pelit. Maka 17 buah ini manfaatnya banyak sebenarnya. Ya seperti berkaitan dengan 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 Agustus, berkaitan. Ini syafaatnya Rasulullah semua sebenarnya. Cuma tidak digali sama orang ini. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan pintar tapi tidak soleh. Artinya patokannya berarti pada angka 17 Pak Kiai ya? Ya, Selain itu kalau 17 rakaat, 17 Ramadan begitu ya kaitan ya kaitan. yang dengan agama itu ya. Iya pasti agama. Karena ada bulan Maulid ini, ada bulan-bulan puasa, bulan yang lain. Tanpa ada bulan Maulid ini, kelahiran Rasulullah, tidak ada bulan yang lain, tidak ada. Tanpa terkecuali itu tidak ada. Kalau masalah tumpengnya ini Pak Kiai gimana Pak Kiai? Itu cuma sejarah orang tua saja. Ritual ya bagi orang Madura ya. Orang tua itu kan sudah berokah. Seperti orang dikasih orang tua apa begitu, untuk pedoman atau apa itu dijaga, itu sudah berokah. Berokahnya orang tua begitu. Kan seperti itu. Kan ada kita ini kan ada orang tua. Tidak sebagian ada masyarakat Madura kan begini Pak Kiai. Kalau misalnya hari pertama bulan Maulid Nabi biasanya rebutan kembang Pak Kiai. Berarti selain kembang berarti ada lagi nih Pak Kiai. Oh tadi itu. Oh begitu ya. Kalau tadi tumpeng itu diambil seperti tadi yang paling awal hari Senin ya, paling awal tanggal 12 atau 11 kalau ada undangan, ada tumpengnya, ada talinya diambil. Manfaatnya itu ditaruh dalam rumah, bebas dari dosa, dari maling, dari kecelakaan, dari ketonor, dari musibah. Itu talinya tumpeng aja sudah mempunyai berokah. Berokah yang luar biasa. Apalagi Rasulullah. Begitu. Coba dipikir sendiri. Ya kalau baca bulan Maulid masih membaca hati, baca ini, ya sulit untuk dikali. Kan setiap Pak Kiai, setiap bulan Maulid biasanya urusan ritual seperti ini karena menganggap sebagian orang ini kan ibaratnya hanya berdasarkan muamalah Pak Kiai. Nah itu kadang-kadang orang ketika mendengar berita seperti itu seakan-akan mendangkalkan ritual dan rasa cinta terhadap Nabi Pak Kiai. Kalau bulan Maulid ini tidak ada tanpa dasar Pak Kiai. Banyak Pak Kiai biasanya Maksudnya sering begini Pak Kiai. Kalau tiap bulan Maulid biasanya perayaan itu sering diperdebatkan Pak Kiai. Artinya tidak ada nas baik itu dari hadis kemudian Al-Quran tidak menjelaskan. mati aja orang itu dulu. Biar tahu. Saya tidak baca hati, baca apa. Orang yang menghormati Rasulullah itu, kelahiran Rasulullah itu pasti dijamin masuk surga. Pasti. Abu Jahal saja, kalau hari Senin itu diringankan hukumannya dengan Allah karena menghormati kelahiran Rasulullah dulu. Walaupun dia tidak punya iman. Abu Lahab. Karena ada ayatnya di dalam Quran Tabbat Yada itu. Iya. Itu masih diringankan itu siksaannya waktu kelahiran Rasulullah hari Senin menghormati kelahiran. Bahagia hatinya sudah diringankan dari api neraka. Apalagi orang yang menghormati Rasulullah. Nah, begitu. Sebenarnya tentang Maulid mungkin dari kaum santri tidak terlalu banyak mengkaji. 2 hari yang lalu saya telepon teman saya yang dari Mesir. Dia itu mendeteksi tentang Maulid, ternyata pertama yang mengadakan Maulid ternyata Rasulullah sendiri katanya yang mengadakan Maulid Rasulullah sendiri waktu kelahirannya. Setelah itu dilanjutkan para sahabat, para tabi'in. Mungkin itu tidak dikaji oleh kaum santri zaman sekarang. Artinya kan ada sebagian yang mengatakan bahwa Maulid Nabi ini warisan dari sebagian dari organisasi yang ada di Indonesia, bukan begitu kan? Bukan ya. Sebenarnya Maulid Nabi itu Rasulullah sendiri yang menghormati pertama hari kelahirannya. Bahkan beliau puasa Senin Kemis. Cuma versinya beda dengan sekarang karena beliau puasa Senin Kemis. Ya. Kalau kita menghormati apa? Begini. Sedangkan dalam Quran pun Allah sudah memuji beliau ala hulukin antik. Iya. Apa pujian kita? Apa salawat kita?
yang terlalu kebanyakan ilmu itu tapi tidak punya akhlak, celeng. Gak usah dicari kelemahannya Rasulullah, hormati sudah. Ya, kalau masyarakat Madura, saya pikir menjadi kewajiban bahwa Maulid Nabi ini harus dilaksanakan pada saat perayaannya. Kemarin itu saya sempat nanya, seandainya Maulid Nabi ini bisa dihutang, saya akan hutang. Saking nggak punya duit katanya. Tetapi ketika pas hari mau Maulid dimudahkan katanya Pak Kiai. Di Madura itu tidak ada orang yang miskin sebenarnya. Semuanya kaya. Karena apa? Menghormati kelahiran Rasulullah. Di Jawa masih banyak orang yang miskin. Karena tidak pernah mau diikat. Artinya ikut orang-orang yang memang mementahkan acara Maulid ya Pak Kiai. Iya. Di Madura itu kan kalau sejarah Sampang terkebelakang, Sengenep nomor 1 dan Kasal kata siapa di Ketapa itu paling kaya orang semua karena menghormati Maulid. Begitu saja. Ya baca selawat lah setiap hari. Kalau seperti bulan Maulid ya dibesarkan begitu saja. Tiap hari baca selawat, bukan hanya bulan Maulid, tiap hari. Artinya tidak termasuk israf ini Pak Kiai kalau misalnya berlebihan perayaan seperti ini Pak Kiai. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Pak Kiai. Kasih berkat uang 5 jutaan enggak apa-apa itu. Ada kiai. Rio apa itu terserah mereka lah. Jangan mengajari pelit kepada Islam. Mari kita sedekah bulan Maulid ini besar-besarkan enggak apa-apa. Yang mengatakan bid'ah itu terserah mereka. Nanti mati sudah tahu itu. Pasti mati orang itu, pasti. Titik. Apa lama-lama itu? Ini ketika seperti ini saya lihat memang saking rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad. Ini kan biasanya berbagai orang masalah berkatan terlalu besar berlebihan israf kadang-kadang orang yang nggak punya kemampuannya di mana begitu. Sedekah harus kaya, mana orang bisa kaya semua. Sedekah nggak usah kaya, yang penting sedekah. Kalau yang punya ya nggak apa-apa. Kalau seperti orang uangnya miliaran di bank, Maulid Nabi umpama seperti ini, berkatnya 1, ada uangnya 5 juta, nggak apa-apa. Oh di syuting dia ya nggak apa-apa, dan nanti ikhlas sendiri. Berarti dalam konteks perayaan seperti ini tidak ada ria, itu tak berlaku ya Pak Kiai? Tak berlaku. Yang mengatakan ria itu sebenarnya orang yang nggak mampu. Orangnya itu ria, ikhlas, itu yang dibicarakan setiap hari. Nggak pernah selesai itu sampai tupis. Ternyata tambah melarang. Santai saja. Iya Pak Kiai, terima kasih informasinya. Dengan ini saya dapat hikmah semakin cinta terhadap baginda Nabi Pak Kiai. Ini baru tahu saya kalau harus ada 17 macam buah ini Pak Kiai. Ini sebenarnya beliau Ki Abdullah ya. Maulid ya. Turunan Syekhonan di Bangkalan. Oh dari Bangkalan. Dulu pernah kurang 3, beliau langsung marah. Itu ada saya waktu itu. Waktu itu saya mondok di Duman Timur Bangkalan di Kianwar. Jadi saya sering suan beliau. Cuma karena kurang buahnya itu harus pas 17. Pas 17 Pak Kiai. Hanya mengikuti wali itu sudah cukup. Orang-orang yang tertentu keilmuannya sudah diakui, masyarakat kealiman sudah, tingkah lakunya sudah, itu memandang beliau itu sudah ibadah sebenarnya. Kewaliannya juga diakui. Kewaliannya sudah diakui. Yang menyalahkan itu santri-santri kemarin itu. Baru mondok sudah hafal alfiah, sudah ini sudah mengharamkan kiai yang dulu. Sebelumnya ini kalau persoalan Maulid ini tidak ada perdebatan yang secara intens Pak Kiai. Cuman kalau bulan Maulid ini beberapa tahun terakhir ini yang debatan itu orang bodoh sebenarnya. Walaupun alim kitab tidak punya akhlak kepada beliau. Iya Pak Kiai. Kepada Rasulullah tidak punya akhlak. Ilmunya itu ilmu canteng. Ini haram. Haram semua Pak Kiai. Debatan terus, ingin unjuk gigi. Mengerjakan nggak pernah. Itu yang
nanti dikumpulkan dengan Cina di neraka. Termasuk orang-orang yang pelit kalau Pak Kiai ya. Nah, pelit. Baik, terima kasih. Nggak pernah. Tapi dikasih sedekah hujan. So, kan seperti itu. Mari tiap tahun dirayakan. Sekarang sederhana, nanti tambah besar. Amin, 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 amin. Semoga dengan Allah diizinkan dan barokahnya. Amin, amin, Pak Kiai. Dan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Pak Kiai. Kita besarkan aja. Iya, Orang mengatakan apa terserah mereka. Itu kan pedomnya mereka. Pedoman saya akan seperti ini. Suruh kesini aja. Orang yang menghormati Rasulullah, orang yang membaca salawat pasti masuk surga. Walaupun dosanya sebesar gunung pun. Tapi kalau orang itu tidak membaca salawat, orang itu ahli neraka. Ya Allah. Titik itu aja. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini dilanjutkan nanti dengan baca Sorful Anam atau bersenji Pak Kiai ya. Ya. Demikianlah seputar keterangan dari Ustadz Khobir dan Kiai Mu'alib terkait dengan perayaan Maulid Nabi dan sekaligus 17 macam warna buah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua kedepannya supaya lebih giat lagi dan rasa cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.